kalau urusannya hujannya di sana, kan kita tidak ada yang tahu. Sekarang tuh hujan tuh kan ngerata, di Cilegon hujan, Serang enggak. Di sana tidak ada, seperti itu adanya. Air bingung mau kemana? Jangan air, kita juga bingung mau lewatnya. Kecuali kita misalnya lewat jalan lain, kan begitu. Gaspol, ngebahas politik. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya di segmen Gaspol. Pagi ini saya ingin ngobrol bersama Wakil Ketua DPRD Kota Cilegon, Kang Haji. Apa kabar? Salaman dulu. Alhamdulillah baik, Bang Rahmat. Siap, Pak Haji. Ya. Sibuk ya, maaf ganggu nih. Ya biasa kehidupan. Namanya wakil rakyat ya. Namanya wakil. Habis kunjungan ya tadi ya. Barusan ke Kelurahan Gerem. Ya siap. Pak Haji, udah mau musim hujan. Saya ingat sekali lingkungan sekitar rumah Pak Haji tuh sering langganan banjir. Apalagi deket rel kereta tuh ya di Ciwandan tuh. Gimana tuh Pak Haji tanggapannya? Ya, hari ini juga barusan saya dari Kelurahan Gerem dalam rangka apa? Kalau itu berikan bantuan penampung air ya, karena masih kekurangan air. Kekurangan air. Kekurangan air. Nah, kita bahas satu-satu. Ya, kekurangan air. Ya. Gimana? Soal kekurangan air dulu dah, banjir nanti. Ya, hari ini baru saja saya bersama Kelurahan Gerem dan Bank Jabar memberikan bantuan penampungan air. Berarti penampungannya ya, torennya? Tornya yang 5 kubik yang besar itu 2. Karena sangat kekurangan. Tadinya dengan drum atau kempu itu namanya ya, sehingga kan airnya ada tapi tempatnya nggak mencukupi. Hari ini barusan saya pulang menuju ke sini itu saya bekerjasama dengan BJB atas usul masyarakat dan Kelurahan Gerem memohon untuk diberi bantuan penampungan airnya. Alhamdulillah 2 taruh di masjid 1 supaya bisa berwudu dan lain gitu ya, yang 1 untuk kebutuhan masyarakat. Kalau sumber airnya udah ada, Pak Haji? Justru itu kan kalau Kelurahan Gerem itu kan banyak kekurangan karena kan daerah perbukitannya. Cadas ya? Cadas, dan banyak harus dibor, kalaupun ada harus dibor dengan ratusan meter. Oh gitu. Kita kurang 7 titik tadi, yang kemarin kita meresmikan 2 dengan Pak Wali, insya Allah juga ada tambahan lagi. Ya. Dan untuk airnya ini disuplai dari masyarakat, dari PDAM. Oh gitu. Ya. Sekali lagi karena penampungannya yang kurang memadai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga cepat habis. Iya, alhamdulillah hari ini sudah. Ini clear. versinya yang gede. Yang gede, yang artinya setiap hari bisa tercukupi ya, dengan insya Allah. Iya, sehari itu saya kira sehari 2 hari sampai 3 hari bisa tercukup karena lumayan besar sekali, sehingga nanti ada yang masyarakat yang punya rezeki lebih silakanlah untuk mengisi air. Kalaupun misalnya ada masyarakat, kalau tidak kita bisa memohon kepada PDAM untuk memberikan bantuan air. Berarti selama kekeringan kemarin mereka kesulitan air ya? Ya jelas, kasihan sekali. Dan karena memang geografinya agak dalam ya gitu ya. Maksudnya tanahnya, sehingga ya kita dari berbagai ada CSA dari perusahaan untuk membuat sumur bor, dan kita sudah laksanakan itu, dan hari ini memang kita berkewajiban membantu tempatnya karena airnya disuplai terus tuh Pak Rahmat ya. Kalau nggak salah kan nggak hanya Gerem tuh, tapi juga wilayah Pulau Merak juga tuh. Iya. Sama ada beberapa titik ya yang susah air juga. Yang saya lihat di pegunungannya itu menjadi PR pemerintah itu. Kita yang dekat dulu ini juga karena memang ya karena nama kebutuhannya air kan begitu ya. Yang namanya air, siapa yang tidak perlu air? Untuk apa untuk keperluan seluruhnya kan air. Makanya kita putuskan, sambil juga yang di Pulau Merak itu kan pemerintah kan sudah turun tangan ya. Karena ini kan persoalannya memang perubahan cuaca yang luar biasa El Nino ini ya. Memang kita harus bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, kalau jaringan PDAM itu emang nggak masuk sampai situ? Terus kemudian sehari-hari mereka konsumsi airnya dari mana? Ya, yang saya temui tadi itu baru kali ini Pak Rahmat. Baru kali ini memang kekurangan air. Biasanya tidak sampai, itu di Gerem Kulon namanya ya.
titiknya tadi. Iya, tadi titik kurikulum, dan tokoh masyarakat menyampaikan baru tahun ini Pak, sampai sebegininya ini katanya. Separah ini. Tadinya tidak separah ini. Sampai wudhu aja kan kurang gitu ya. Oleh karena itu, apalagi untuk kebutuhan kehidupan, untuk memasak, minum dan sebagainya, dan mandi. Ya, PDAM saya kira belum arah ke situ ya, karena memang jaringannya kan itu naik sih masalahnya ya. Udah ke atas. Iya, ya kan memang daerah bukit gitu ya. Ada yang bukit, ada yang ini, karena dalam sekali ya. Selama ini memang pemerintah berupaya itu dengan sumur bor. Alhamdulillah tuh Pak Rahmat sudah beberapa RT RW itu sudah itu bisa memanfaatkan sumur bor yang dibuat oleh pemerintah maupun CSR dari perusahaan-perusahaan terdekat yang berada di lingkungan Kelurahan Kerem. Nah sekarang kan harusnya sih nggak kekeringan nih karena udah turun hujan. Tapi mereka belum ada penampungan, itu menjadi kendala ya. Iya, kan hujan juga kan belum belum merata, belum juga lebat. Kalau rumusnya pastikan karena begitu panas yang panjang, jadi air itu memang langsung terserap dulu kan begitu ya. Saya kira mungkin belum menampung air sebagai bahan yang kita sedot begitu ya. Karena saya merasakan, jangankan Gerem, di daerah saya aja udah kerasa kok, saya bilang udah mulai berkurang ya. Mulai berkurang, padahal saya kan dataran rendah ya. Artinya bisa 20 meter atau 10 meter, beberapa meter kan sudah keluar air. Sangat wajar kalau di tetangga kita ini karena memang dalam. Jadi kalau hujannya saya kira kan belum hujan merata. Baru hujan di Serang, Cilegon belum, Cilegon juga belum merata, artinya belum juga yang sehari itu, karena masih terserap lah gitu ya kira-kira gitu. Hujan sekali langsung hilang deh. Terserap gitu tuh. Ini menarik nih, berarti Pemkot Cilegon ini di bawah kepemimpinan Pak Heldi dan Pak Sanuji, selain memikirkan pembangunan yang lain, ada dua masalah besar juga yang menurut saya harus dipikirkan. Iya. Tadi kekeringan dan banjir. Gitu ya Pak Haji ya? Ya saya kira kalau kekeringan kan tidak di Cilegon saja ya. Iya. Artinya seluruh Indonesia juga terjadi demikian. Cuma memang di kota Cilegon ini, yang walaupun kotanya kecil, ada daerah-daerah yang perbukitan dan pergunungan. Dari dulu ini kan menjadi sebuah persoalan, apalagi yang agak di Pulau Merak yang tinggi-tinggi itu, kasihan lah. Gunung Cipala, Gunung Batur, apa sebagainya. Tapi kan juga pemerintah sudah berusaha, ada kan dokumentasi dan bantuannya untuk keperluan air tersebut. Ya, itulah karena memang letak geografisnya. Saya kira juga tidak persoalan itu, karena memang cuaca yang memang sangat lama panasnya. Itu saja sebenarnya. Sampai yang di daerah Gerem Kulon itu kan baru kali ini, artinya selama ini walaupun panas begitu ya, artinya masih adalah sumber-sumber air untuk kehidupan begitu. Ya memang pemerintah artinya sudah berbuat, hanya kalau belum maksimal ya karena keterbatasan anggaran mungkin seperti itu Pak Haji. Ya memang saya kira ini tidak diselesaikan dengan pemerintah Kota Cilegon saja, mesti ada perlu bantuan dari provinsi atau barangkali juga pusat, terutama yang di Kecamatan Pulau Merak yang memang ada warga masyarakat yang sangat tinggi sekali rumahnya dengan di bawah air laut ya, sehingga proses itunya kan cukup panjang. Ya begitu, saya kira harus sinergi antara pemerintah pusat, provinsi dan kota. Ini program apa sebenarnya, seperti apa, menjadi proyek nasional harusnya itu, supaya manusia atau warga masyarakat tidak kekurangan air. Selain pemerintah, satu lagi mungkin ya, kehadiran industri. Ya. Di mana Pulau Merak dan Ciwandan ini kan industrinya banyak. Luar biasa. Ya saya kira itu kan CSR-nya ya gitu tuh. Apalagi Pulau Merak ada BUMN di sana, Indonesia Ferry. Ada di sana. Ada Indonesia Power semua. Seharusnya sih mereka bisa menyalurkan dana CSR-nya. Ya makanya itu harus terprogram dengan baik, saya kira dibuat perencanaan supaya CSR-nya juga khususlah katakanlah membangun saluran air. Karena kan cukup jauh saya kira ya, juga warga masyarakatnya banyak, memang harus ada program yang kira-kira berkesinambungan.
tidak soal tiap tahun kita ini asal panas saja gitu. Iya. Itu pasti warga masyarakat itu menjerit meminta bantuan baik kepada masyarakat, baik kepada dewan, kepada pemerintah. Ya selama ini kan kita juga masih membantu ya teman-teman warga yang itu tuh kan karena air menjadi suatu kebutuhan yang utama begitu Pak Rahmat. Iya. Ini saya nanti juga mudah-mudahan mengusulkan lah supaya ini menjadi proyek nasional. Bagaimana sih warga masyarakat di Kecamatan Trogol dan Pelumrak ini tidak kekurangan air, dan ini menjadi PR besar menurut saya gitu. Tapi kalau musim hujan mereka ada sumber airnya kalau musim hujan? Ya kalau misalnya musim hujan, kalau daerah pegunungan itu kan pasti banyak pepohonan, ada akar yang memang tersimpan. Ya selama ini kalau musim hujan ya kan tidak terdengar karena memang apa namanya ya pasti sumber-sumber air itu ada. Kalaupun di atas tidak ada kan bisa turun tuh ada. Kalau hari ini kan luar biasa. Orang tuh memang kalau tidak dibantu dengan kiriman air ya memang nggak ada gitu tuh. Bagi yang Gunung Batur, Cipala itu dia harus turun dulu ngambil air. Ya turun kan nanti, sekarang kan nanti dikirim kan gitu. Dikirim juga kan harus pelan-pelan. Makanya yang di Cipala kan sudah ada saluran yang mungkin didorong oleh PDAM dan sebagainya. Iya. Kan itu menyangkut ketinggian Bang Rahmat gitu tuh. Semakin tinggi kan juga. Kalau saya dulu masih liputan di Cilegon tuh harus naik motor, naik ke atas. Iya, naik motor juga kalau nggak biasa mah risih kan begitu ya. Iya, artinya kalau kita yang tidak terbiasa, mungkin turunnya dari ketinggian kalau tidak terbiasa serem juga. Tapi kalau udah biasa mah ya enjoy saja gitu. Kan itu kan tahu kan semakin tinggi. Jadi mungkin harus ada penarik begitu ya. Dan itu saya kira tidak bisa dikerjakan oleh pemerintah daerah saja. Mencermati perkembangan sekarang nih. Kalau dulu saya itu treknya itu masih tanah. Kalau sekarang apa udah barangkali udah di semen apa masih sama kayak dulu Pak Haji? Ya sekarang udah berbeda. Udah berbeda ya. Tetapi kan persoalannya kan Rahmat itu kan soal ketinggian. Iya, jadi apapun kalau itu soal tanah atau tidak tanah kan sebenarnya tidak mempengaruhi. Cuma mempengaruhi kelancaran saja ininya jalan mobilisasi warga. Tapi soal tingginya kan tidak berubah. Memang ini saya kira tidak menjadi PR pemerintah kota saja, ini harus ada strategi khusus lah sehingga walaupun ada di ketinggian itu masyarakat itu tidak menjerit kekurangan soal air gitu. Harus ada mesin pendorong atau penyedot nih Pak? Ya dua-duanya. Iya ya kan? Selain didorong dari bawah, iya kan? Disedot dari atas gitu. Bukan, maksudnya kan pasti nyedot tuh yang ada airnya. Baru kan kita dorong. Baru kan ada penampungan kan. Terus ada penampungan. Dari penampungan baru diserahkan ke warga. Ini kan persoalannya kalau semakin tinggi kan harus semakin agak rumit kan gitu. Orang yang digerem setahu saya jadi gerem yang belum terlalu tinggi ya prosesnya sama di sumur bor 100 meter tarik oleh mesin kan begitu, ditampung kepada penampungan, baru dialihkan ke warga masyarakat. Ya alhamdulillah itu yang masih katakanlah ya tidak terlalu tinggi. Saya masih bisa terlihat penampungannya, masyarakat kan di bawah. Bagaimana teman-teman kita, saudara kita yang atas kan juga proses berbeda. Titik-titiknya harus ditentukan begitu tuh. Tadi berapa kakak tadi yang terdampak yang barusan dikasih bantuan? Tadi itu 2 RT. Saya dengan Pak RT ya. Pak RT namanya di Gerem Kulon. Tadi itu 2 RT. RT berapa saya lupa, tapi yang menemani ada RW, ada 2 RT. Artinya ya 2 rukun tangga itu. Ya rukun tangga kalau 2 RT itu kan Bang Rahmat ya kira-kira pasti di atas 50, pasti mungkin ada 100-an. Makanya kita beri bantuan tadi oleh Bang Jabar itu ton yang biru yang gede yang isinya 5 kubik gitu tuh. Banyak lah, jadi mungkin sekali ngisi 10 ton begitu ya. Kalau 5 kubik asumsinya kita 5 ton, bisa diisi 5 ton, 10 ton. Kan bisa dipergunakan untuk warga masyarakat yang lumayan lah gitu. Untuk berapa? 2 hari? Sehari? Ya 2 hari lah. 2 hari itu ya, 2 hari nanti kirim lagi. Hari ini aja jam 10 dikirim. Walaupun belum belum dipasang itu ini udah ada banyak yang ngantri. Udah ada 50 gitu ya? Ya, disangkanya tadi itu mau langsung. Padahal ini kan kiriman bantuan penampungnya dulu baru nanti dipasang pipa-pipa ya. Ya. Baru dikirim air dan PDAM sudah menyanggupi. Kalau sudah oke, kapan saja.
Kalau siang, kalau sore tadi sebelum PDAM sudah ditunggu oleh masyarakat. Kalau dikiranya air. Ya, kalau penampungan. Tapi ada yang warga masyarakat yang tadi mungkin jam 10 atau jam 11 ini ngirim untuk memenuhi kebutuhan yang hari ini. Iya. Tapi begitu nanti sore selesai atau siang selesai, PDAM akan nyuplai juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat gitu. Iya. Aduh. Semoga cepat selesai. Ya, kehidupan, saya kira kehidupan. Ada panas, betul. Yang terjadi kekurangan air, ya. Kalau Banjir, ya, sama itulah proses kehidupan. Saya kira gitu, malah ya. Ada siang, ada malam. Ya. Kalau malam dingin, kalau siang. Jadi ayatnya kan likulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Di setiap sesuatu itu Allah menciptakan berpasangan. Itu zaujain itu berpasangan. La'allakum tadhakkarun, untuk supaya kamu tuh mengingat kepada Allah, kan begitu ya. Kalau ada panas, ya ada hujan, kan begitu. Ada laki, ada perempuan. Ya sebuah pasangan-pasangan. Kehidupan itu ya begitu. Iya. Ada laki, perempuan, ada jahat, ada yang baik. Ya gitu, begitulah. Minum. Saya juga belum minum nih. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ngomong-ngomong, lancar turun ke masyarakat. Ya, alhamdulillah, minta doanya aja. Ya. Kita kan bisanya turun ke masyarakat ya. Sambil ya ginilah, salah satunya menyerap aspirasi masyarakat, disampaikan kepada orang-orang yang berhak. Alhamdulillah lah, jalan sedikit-sedikit. Harus banyak. Jangan dikit aja. Aduh, ke depan mah ke provinsi ya? Ya, mohon doanya dari teman-teman. Ya. Mohon doanya. Insya Allah saya ke provinsi, jalan ke provinsi. Berjuang itu kan dimanapun saja Pak Ji. Ya, tidak harus di Cilegon saja, di provinsi yang mudah-mudahan Allah menakdirkan ya kita berjuang untuk kota Cilegon, kan begitu juga. Iya, benar, sepakat. Mungkin mau dikasih amanahnya lebih. Amin ya Rabbal Alamin. Dari Cilegon agak diperlebar juga nih gitu. Ya. Tapi kan tetap nggak bakal melupakan konstituen di Cilegon. Ya enggak lah, kita kan orang Cilegon. Gitu. Ya, semoga yang terbaik aja. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Nah, kembali lagi ke obrolan tadi, ini udah musim hujan. Oke, kekeringan taruhlah sudah dilakukan bantuan dan penanganan oleh pemerintah Kota Cilegon dan pihak swasta. Salah satunya tadi apa, BJB ya? Bang Jabar ya, Bang Jabar Banten. Nah, kalau persiapan musim hujan, antisipasinya apa nih? BPBD udah pernah koordinasi sama DPRD Kota Cilegon belum? Ya, sebaiknya Dewan itu sudah mengingatkan. Kalau di rapat-rapat anggaran, rapat-rapat hearing adalah harus mempersiapkan. Sekarang misalnya El Nino yang cukup berkepanjangan. Ya, salah satu itu tadi pemerintah kota memberikan bantuan. Ada yang memang air, ada yang memang seperti tadi itulah sebuah bentuk perhatian pemerintah. Termasuk mohon maaf soal nanti pasca panas pasti kan ada banjir. Ya memang di tempat saya, kalau tempat sayanya sih enggak, sepanjang kehidupan saya belum pernah saya tuh ke banjir. Kalau di pertigaan, di perempatan saya itu ya memang karena dari riwayat itu Pak Rahmat ya. Itu tuh dulu namanya kali, disebutnya Kali Jaran. Waktu saya kecil tuh kali. Boleh diceritakan Pak Haji, ayo. Ya itu namanya itu aliran air tadi. Das itu daerah air sungai. Kali Jaran namanya. Itu sampai bermuara kepada sekarang Krakatau Pustu. Dari Kali Diah itu nanti ke Krakatau Pusku. Jadi pintu air tuh sebutnya itu. Di dalam perkembangannya saya nggak tahu. Dulu dalam waktu orang tua saya hidup mengingatkan itu jangan dibuat bangunan. Karena itu memang dasarnya itu adalah sungai yang dari Mancak itu tetap mengalir itu sampai dengan Krakatau Pusku. Maksudnya datar Krakatau Pusku itu ke lautnya gitu? Iya, ke laut kan memang dulu yang namanya sebelum Krakatau Pusku berdiri itu kan sebenarnya itu kan tempat pembuangan air seluruh ya, karena di situ ada solokan, ada juga sawah-sawah yang telah dibebaskan tapi belum digunakan, tapi sebagai penampungan air menuju laut.
dalam kenyataannya dalam perkembangan kehidupan kan berubah dari atas sudah juga tidak hijau lagi dengan misalnya penggalian pasir yang luar biasa. Sungai-sungai dekat sungai itu sekarang ya dengan perkembangan hidup ini banyak ditempati yang memang kalau sudah berdiri bangunan kan pasti air tidak lancar. Ya. Itulah yang menjadi pokok persoalan. Walaupun sekarang pemerintah kan sudah menggali lumpur-lumpur itu. Yang menjadi persoalan itu kan tidak soal kita banjir di Cilegon, tapi kan kalau banjir dari atas itu kan larinya ke sini. Kita bayangkan saja sekarang, dulu aja dari Gunung Mokol namanya itu, waktu masih dalam hijau. Sekali-kali terjadi, tidak ada hujan, tidak ada apa di kita sekitar Cilegon ini, Cigading tempat saya itu, tiba-tiba sudah menggenang air, jadi banjir kiriman. Apalagi sekarang yang notabene gunung, bukit sudah dikeruk pasirnya sehingga tidak lagi ada penghijauan, maka saya kira menjadi persoalan kota Cilegon ini, baik Cibeber, baik Cigading, Ciwandan ini soal banjir. Ditambah lagi sekarang industri yang merapat kepada penduduk, gitu ya. Kalau sudah industri yang merapat penduduk, terjadi pengurukan dan sebagainya, sumber air resapannya tidak ada, melebarlah kepada jalan. Ini yang menjadi PR program pemerintah. Tinggal pemerintah Kota Cilegon harus mempersiapkan saja kepada BPD misalnya atau PDPU untuk ya misalnya gorong-gorong disiapkan, dikeruk kali-kali juga begitu. LH-nya juga harus segerakan harusnya. Karena paling upaya kita dalam konteks wilayah Cilegon itu ya seperti itu. Mau apa lagi kita? Kesana sini laut sudah dibendung juga dengan industri, sana sudah penduduk semakin banyak padat. Kawasan industri yang semuanya itu juga kalaupun membangun sebuah drainase tapi juga tidak terintegrasi sehingga seolah-olah kawasan oke tapi kepada masyarakat tidak oke kan gitu. Ini persoalan yang saya kira menjadi sudah bukan kota lagi sebenarnya, harusnya ini harus lintas lah. Karena Cilegon ya harus bicara dengan Serang. Oh iya, karena perbatasan. Ya karena gimana kalau kiriman dari Serang kan pasti lebih tinggi di atas yang namanya di Mancak itu. Ya. Kemana lagi kalau bukan ke Cilegon kan begitu, melalui daerah aliran sungai yang tersebar baik Cibeber maupun Ciwandan. Kan begitu persoalannya. Sehingga akhirnya tempat saya ke Ciwandan lagi gitu, ke tempat saya lagi. Apalagi tempat-tempat yang tadinya menjadi aliran sungai itu sudah beralih fungsi akibat jumlah penduduk yang semakin bertambah. Betul. Itu yang terparah itu sampai jalan nasional itu tertutup itu kan? Ya. Tahun berapa itu? Ya tahun-tahun kemarin, saya kira tiap tahun lah. Sekarang ditambah misalnya sudah diadakan, kita tidak boleh menafikan itu kan memang sudah industri karena Cilegon itu daerah industri. Dengan misalnya berada di Krakatau Posko, ya tetap dulu banjir tetap. Apalagi sekarang dipagar kan? Iya, dipagar. Pagar ya kasih bolong-bolong, kasih lubang-lubang. Ya tetap ya terjadi pengenangan kalau ini karena aliran sungainya, aliran air ini kan tidak merata. Solokan misalnya drainase itu lebih kecil daripada debit air sehingga apa yang menjadi antara sumber dan ininya kan mentok tuh ya dipagar tetap mengembang. Itu ya saya kira sepanjang jalan biasanya langganan tuh di pertigaan saya gitu ya, dari pintu air itu sampai ke Ciwandan ini menjadi langganan banjir. Dan memang sih tidak lama, cuma ini kan juga menjadi ya hal yang berulang begitu. Seolah-olah seakan-akan pemerintah kita ini tidak ada penanganan, padahal ya memang sudah bentuk kontur geografisnya kan. Sini laut sudah juga dibentengi oleh ini. Ada daerah sungai juga sudah menyakin menyempit. Harusnya pemerintah mempercepat tuh. Karena sekarang tandon-tandon itu harus dipercepat, maksud saya harus dijadikan misalnya tandon Cibuntu, tandon itu supaya untuk penampungan tidak terlalu melebar kepada kota ini ya sepanjang jalan ini gitu. Memang ada rencana bikin tandon? Sudah sebenarnya, cuma dari dulu juga zaman saya periode pertama itu ada program-program tandon. Cuma saya lihat fungsinya belum jalan itu ya, karena tandon di daerah saya aja kan masih belum
berfungsi. Terus Tandon Sukma Jaya juga apakah sudah selesai atau tidak. Yang fungsinya itu juga sama untuk bagaimana menampung air sebagai embunya gitulah di situ agar tidak mudah langsung terjun kepada ini. Jangankan misalnya di kampung, di jalan raya kan bisa meramat lihat lah. Misalnya katakanlah di daerah PLN itu ya karena solokan sempit begitu kan. Terus di sini sudah ditembok dengan misalnya jalur pemisah. Saluran tidak ada, seperti itu adanya. Air bingung mau kemana. Jangan air, kita juga bingung mau lewatnya. Kecuali kita misalnya lewat jalan lain kan begitu. Apalagi air yang fungsinya adalah mencari dataran terendah. Karena dataran terendahnya tertutup oleh pemisah jalan, ya berkutiklah. Karena mengumpul masuk ke rumah warga. Assalamualaikum kan gitu. Iya. Oh iya benar-benar. Memang kalau untuk mengaliri ke laut lagi rasanya udah agak sulit ya, karena udah ada terbangun pabrik-pabrik ya. Mungkin solusi jangka pendeknya ya itu ya tandon ya. Butuh berapa lahan, berapa meter lahan untuk satu titik tandon? Ya tandon tuh saya kira cukup harus banyak Cilegon ya. Ya kalau setandon itu ada yang 1 hektar satu gitu tandon 1 hektar. Ya gitu tuh kan untuk menampung misalnya berapa dalamnya. Itu juga misalnya sebagai bantu untuk mengairi sawah kan begitu. Ada juga kalau ini ada edukasi untuk pariwisata, untuk mancing dan sebagainya. Kan gitu. Kalau itu mungkin dipercepat pembangunannya ya. Saya kira ya kalaupun tidak membantu banyak, tapi membantu karena mengurangi bagaimana debit air dari atas itu tertampung dulu sehingga sebelum ke warga-warga. Karena memang pada ujungnya beberapa tetap ke laut. Cuma kan prosesnya kan tidak ini, harus melalui proses harus tergenang dulu kan ya, tidak langsung. Padahal kalau langsung kan sebenarnya air itu kan cepat gitu ya. Di Cilegon juga sudah mulai cepat. Maka prioritas pertama misalnya nih drainase kan gitu tuh ya. Sampah-sampah yang ada itu warga diberi pemahaman tentang bagaimana jangan membuang sampah. Karena Cilegon itu sebenarnya harus kekurangan sampah, harus ditampung aja di tempatnya nanti diambil kan itu beres. Dari mula situ saja kan yang sederhana di kota-kota saja. Apakah pernah ada pengecekan misalnya drainase yang dibuat oleh pemerintah kan? Tahu-tahu misalnya mangkot saja. Kalau sudah itunya yang dibuat pemerintah sendiri mangkot kan urusannya pasti yang namanya air. Apalagi yang secara geografis sekarang sudah berubah. Yang tadinya bukit yang rimbun hijau kan pasti air itu nggak kemana-mana Pak Rahmat. Kalau sudah ada hijau-hijau pasti merendam ke akarnya, menyerap di situ sehingga kalau diambil oleh masyarakat ya akan timbul. Ya sekarang kan sudah nggak permisi lagi kan. Udahlah kita mau ke bawah aja, nggak ada yang nyapa gitu ya, nggak ada akar, nggak ada rumput, nggak ada pepohonan sehingga yang terbawa malah justru pasir, cadas yang dikenal dengan misalnya banjir bandang itu kan pernah kita terjadi putih airnya, jadi memang membawa. Jadi soal banjir saya kira bukan soal ansih kota Cilegon, semua harus turun, provinsi turun, pusatnya turun. Jadi ini lintas, kan ini konkuren harus dengan berbagai pihak. Industri terutama harus bikin misalnya saluran air itu yang memang menuju ke arah laut, yang memang Cilegon itu adalah daerah pesisir kan begitu ya. Kasih space buat jalan air ya lewat. Ya harus dipikirkan begitu. Karena sekarang bagaimana? Nggak kebanjiran Cilegon. Kan urusannya makan urusan dari atas Bang Rahmat. Kalau urusan kita itu nggak lama saya yakin. Mungkin ia tergenang diakui ya banjir, tapi cepat mengalir. Tapi kalau urusannya hujannya di sana, kan kita tidak ada yang tahu. Sekarang tuh hujan tuh kan ngerata. Di Cilegon hujan, Serang enggak. Di sana banjir, di Cilegon tidak. Tiba-tiba ini menjadi tergenang banjir. Apalagi sekarang ada daerah kawasan. Walaupun di kawasan sudah ada drainase, tapi ujung-ujungnya tetap bagaimana menuju laut air itu kan. Itu yang tersumbat di situ. Banyak PR saya akui ini dan memang saya harus mengakui harus ditangani. Dari dulu ini belum tertangani karena harus saya integrasi ya antara industri, pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi. Karena bagaimana ini kan jalur industri dan jalur pariwisata begitu ya. Supaya ini
menjadi bagian penting, kalau perlu menjadi proyek nasional gitu untuk menangani banjir di Kota Cilegon sebagai daerah industri, objek vital dan pariwisata menuju Anyar Kabupaten Serang. Kayak gitu, Pak Rahmat. Siap, Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Menarik, ini ada dua hal yang harus segera dibahas tadi itu, kekeringan dan yang paling penting banjir. Karena banjir. Semoga sih tahun ini enggak lah ya. Atau kalaupun banjir jangan parah lah ya. Ya, semoga kita selalu berdoa, makanya mintanya ke Allah tuh hujan secukupnya. Artinya hujan yang memberi keberkahan kepada umat manusia, yang memberi pertolongan kepada umat manusia, tapi jangan sebaliknya, hujan yang memberi menjadi apa namanya tuh madarat kepada umat manusia, terjadi longsor dan sebagainya. Itu yang kita sering doa supaya tidak terjadi kepada yang lain-lain. Allahumma shayban nafi'an, maka hujannya itu membuat bermanfaat untuk kehidupan hewan, tumbuhan, manusia bisa melangsungkan hidupnya. Saya kira begitu, Bang Rahmat. Siap, terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Seru memang ngobrolnya, cuman ya sudahlah, kita hari dulu kita ngobrol yang lain aja Pak Haji ya. Siap, ngobrol apa aja kita. Undur diri, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.